Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal CPNS, khususnya pada bagian tes intelijensia umum atau yang biasanya kita singkat dengan TIU. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab tes kemampuan verbal ya, khususnya ada pada analogi ataupun padanan kata. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menyediakan ataupun mempersiapkan buku dan pena dulu ya, supaya informasi dan penjelasan yang saya sampaikan pada video kali ini bisa kalian catat untuk kalian pelajari ulang lagi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Oke, langsung aja yuk kita bahas soalnya. Nah, ini soal yang pertama ya. Nah, namanya adalah padanan kata. Jadi, kita harus mencari tahu apa yang menjadi padanan ataupun yang bisa kita cocokkan dengan analogi yang pertama dengan analogi yang kedua ini ya. Jadi, antara analogi yang pertama dengan analogi yang kedua itu harus sama. Sebelum kita cari tahu apa aja analoginya, analogi yang bisa kita gunakan untuk soal yang nomor 1 ini, kita lihat dulu opsi yang ada pada nomor 1 ya. Tadi yang nomor 1 soalnya lapar, (2) makan. Kita lihat dulu jawabannya. A. Haus, air. B. Kantuk, tidur. C. Minum, air. D. Sakit, puskesmas. E. Batuk, pilek. Nah, kita lihat jawabannya yang mana ya. Nah, ini dia. Jadi, pada soal yang pertama ini, kita menggunakan hubungan jika merasa. Oke? Nah, kita lihat dulu. Di sini, jika kita merasa lapar, maka kita akan makan. Kita cari juga di sini ya. Jika kita merasa haus, kita akan air. Kira-kira nyambung tidak? Ya, tidak nyambung. Jika kita merasa ngantuk, maka kita akan tidur. Nah, di sini nyambung. Jika kita merasa minum, kita akan air. Tidak nyambung. Jika kita merasa sakit, kita akan puskesmas. Tidak nyambung. Seharusnya kita pergi ke puskesmas. Itu baru nyambung ya. Jika kita merasa batuk, kita akan pilek. Ini juga tidak nyambung. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B ya. Sehingga jawabannya, jika kita merasa lapar, maka kita akan makan. Sama halnya dengan jika kita merasa ngantuk, maka kita akan tidur ya. Jadi pada soal padanan kata ini, ya analogi yang digunakan pada yang pertama harus sama dengan analogi yang akan digunakan ke padanan kata yang kedua, seperti itu ya. Kalau yang di analogi yang pertama kita menggunakan kalimat jika merasa ya. Nah, di analogi kedua kita juga harus menggunakan jika merasa juga gitu. Jadi, untuk mencari jawabannya kita menggunakan hubungan kata jika merasa pada soal yang nomor 1 ya. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 soalnya adalah sawah, (2) padi sama dengan titik-titik. Kita lihat dulu opsinya. A. Hutan pohon. B. Rumah jendela. C. Komputer laptop. D. Kamera lensa. Dan E. Buku tulis. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Kita lihat di sini. Nah, pada soal nomor 2, kita bisa menggunakan dua alasan ya. Kita bisa menggunakan alasannya kumpulan, atau kita bisa juga menggunakannya ini sebagai hubungan secara umum. Ya, kita lihat dulu di sini. Sawah merupakan tempat sekumpulan dari padi ya. Kita lihat dulu di sini. Hutan merupakan sekumpulan dari pohon. Kira-kira benar ya. Rumah merupakan kumpulan dari jendela, tidak juga. Komputer merupakan kumpulan dari laptop, tidak.
Kamera merupakan kumpulan dari lensa? Tidak. Buku merupakan kumpulan dari tulis? Tidak. Jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 2 ini adalah yang A. Ini kalau kita menggunakan hubungan kata menggunakan kata kumpulan ya. Menggunakan kata kumpulan. Nah, kalau kita menggunakan hubungan secara umum, misalnya kita gunakan, nah sehingga jawabannya ini, sawah merupakan kumpulan dari padi, sama halnya dengan hutan merupakan kumpulan dari pohon. Nah, kalau kita menggunakan hubungan secara umum, bisa jadi seperti ini. Padi terdapat di sawah, sama halnya dengan pohon terdapat di hutan. Berarti kalau kita menggunakan hubungan secara umum, itu kita balik. Ya, yang belakang dulu baru yang ke depan. Padi terdapat di sawah, sama halnya dengan pohon terdapat di hutan. Nah, pada soal hubungan kata ini ya, kalian itu dia tidak harus mencarinya dari depan ke belakang ya. Tapi kita bisa juga menjadikan dia dari belakang ke depan, seperti itu ya. Nah, contohnya kalau kita menggunakan hubungannya menggunakan kalimat kumpulan, berarti kita membacanya dari depan ke belakang. Tapi kalau kita menggunakan hubungan katanya itu secara umum ya, secara umum ini, nah kita membacanya dari belakang ke depan. Itu sama aja, bisa digunakan dari depan ke belakang ataupun dari belakang ke depan. Tapi kalian harus ingat bahwa kunci dari soal padanan kata ini, kalian harus menggunakan padanan katanya itu menggunakan kalimat ataupun kata yang serupa, yang sama antara padanan kata yang ada di depan, ada di kata pertama dengan padanan kata yang ada di belakang ini, seperti itu ya. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini dia, ya satunya sudah dikasih tahu ya, lidah, berarti kita tinggal mencari yang belakangnya aja ya. Pasangan dari lidah ini apa? Ataupun padanan kata dari lidah ini apa? Ya, mata, titik 2 dahi, sama dengan lidah, titik 2, titik. Nah, kita lihat dulu opsinya. A, paha. B, tangan. C, hidung. D, siku. Dan E, dada. Nah, kita lihat dulu yuk jawabannya. Nah, ini dia. Pada soal nomor 3, kita menggunakan hubungan kata di bawah. Ya, di bawah. Nah, kita cari tahu dulu. Mata terletak di bawah dahi. Benar nggak? Ya kan, mata berarti memang ada di bawah dahi. Sama dengan lidah terletak di bawah. Apakah lidah terletak di bawah paha? Oh, tentu tidak. Apakah lidah terletak di bawah tangan? No. Apakah lidah terletak di bawah hidung? Ya, benar. Apakah lidah terletak di bawah siku? Tidak. Apakah lidah terletak di bawah dada? Tidak. Jadi, jawaban yang tepat pada soal nomor 3 ini adalah yang C ya. Lidah itu terdapat di hidung. Sehingga mata terdapat di bawah dahi, sama halnya dengan lidah terdapat di bawah hidung. Itu untuk soal nomor 3 ya. Konsepnya saya ulangi lagi, untuk soal padanan kata ini harus sama, kalian masukkan kata yang ada di kalimat pertama dengan yang ada di yang kedua ini gitu ya. Jadi kalau misalnya di yang pertama kalian menggunakan kata di bawah, berarti yang ini juga harus menggunakan kata di bawah. Kalau kalian berbeda menggunakan kata yang satu ini dengan yang di sini, itu jawaban kalian akan salah. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Ini adalah sepatu titik 2 kaki sama dengan titik 2 titik. Kita cari dulu apa yang menjadi hubungan ya antara padanan kata yang ada di soal nomor 4 ini. Ya, kita lihat dulu opsinya. A, tangan gelang. B, kalung leher. C, uang belanja. D, topi kepala. Dan E, jari cincin. Kita lihat ya, jawabannya adalah nih, hubungan pada soal kali ini yaitu kita menggunakan kata dipakai.
Nah, dipakai. Jadi kita cari tahu dulu di sini, sepatu dipakai di kaki, ya. Kita harus cari juga yang menjadi jawaban ini menggunakan kata dipakai, ya. Sama halnya dengan tangan dipakai di gelang. Apakah benar? Tidak. Seharusnya gelang dipakai di tangan, ya. Nah, ini contohnya. Kalau kita tadi di sini membacanya dari depan ke belakang, untuk soal yang 2 sama, kita harus membaca dari depan ke belakang juga. Tapi kalau misalnya yang di padanan kata pertama ini kita membacanya dari belakang ke depan, di yang padanan kata kedua kita juga harus membacanya dari belakang ke depan, seperti itu ya. Nah, ini dia contohnya, sepatu dipakai di kaki sama halnya dengan tangan dipakai di gelang, itu salah. Tapi kalau misalnya kita gunakan gelang dipakai di tangan, itu baru benar. Tapi kenapa kita tidak bisa memilih jawaban yang A? Karena di yang pertama soalnya ini kita membacanya dari depan ke belakang. Sementara jawaban yang A ini tujuannya itu garisnya itu dari belakang ke depan. Sehingga kita tidak bisa memilih jawaban yang A. Kita cari lagi jawabannya. Sama dengan kalung dipakai di leher. Ya, ini benar. Uang dipakai belanja. Tidak. Topi dipakai di kepala. Ini benar juga. Jari dipakai di cincin, ini salah. Nah, pada soal yang nomor 4 ini ya, kalian bisa menemukan ada 2 jawaban ya. Yaitu jawaban yang B benar dan jawaban yang D benar juga ya. Karena kalung itu dipakai di leher dan topi itu dipakai di kepala. Jadi jawaban yang nomor 4 bisa kalian jawab dengan jawaban B dan bisa kalian jawab dengan jawaban yang D. Tapi kalau misalnya nanti di saat kalian tes CAT beneran, itu tidak akan mungkin ada kesalahan seperti pada soal ini ya. Jadi pada satu soal akan ada satu jawaban seperti itu. Nah, kita lanjut soal nomor 5 ya, soal terakhir. Nah, ini dia. Soalnya adalah padi, titik 2, petani, sama halnya dengan titik-titik. Ya, kita baca dulu opsinya. A. Penyair, puisi. B. Dokter, obat. C. Dukun, jamu. D. Matahari, panas. Dan E. Obat, apoteker. Kita lihat jawabannya adalah, nah, pada soal nomor 5 ini, yang menjadi hubungan katanya kita menggunakan kalimat yang melakukan ya. Kita lihat di sini. Padi yang menanamnya itu adalah petani ya, yang melakukan penanaman padi itu adalah petani. Kita cari di jawabannya, sama dengan penyair yang melakukannya puisi, salah, kebalik ya. Nah, sama dengan dokter yang melakukan obat, salah. Dukun yang melakukan jamu, salah. Matahari yang melakukan panas, salah. Ini bisa jadi benar karena matahari ini kan memang sumber dari panas. Tapi pada soal yang ini kan merupakan yang ditanya ini profesi yang keduanya ya. Kita lihat di sini ini profesi tidak ya. Jadi kita tidak bisa menjawab yang D. Nah, kita lihat dulu yang E. Apakah obat yang melakukannya apoteker ataupun yang membuatnya ya, yang meraciknya itu adalah apoteker? Iya, jawabannya yang E ya. Jadi jawaban soal nomor 5 itu yang E. Kita lihat di sini penjelasannya ya. Nah, sehingga padi ditanam oleh petani, ya, padi ditanam oleh petani, sama halnya dengan obat diracik oleh apoteker. Yang melakukan penanaman padi itu adalah petani, yang melakukan racikan obat ataupun yang melakukan peracikan obat itu adalah apoteker, ya. Kalian bisa lihat di sini, ini yang keduanya, ya, kata yang keduanya ini sama-sama profesi, ya. Pada soal padanan kata, kalian harus lihat itu ya. Pokoknya, kalau kita memadankan, berarti kita mencari yang sama. Ya, bisa kita cari yang di bagian depannya, bisa kita cari di bagian yang belakangnya yang sama, gitu ya. Nah, mungkin segini aja informasi ataupun latihan soal yang bisa kita bahas sama-sama. Untuk kalian, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama.
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.